Negara ini benar-benar dibuang, literally benar-benar dibuang ternyata. Bayangin sebuah negara kecil yang dulunya cuma pulau penuh rawa, miskin, tanpa sumber daya alam, sekarang menjadi pusat finansial dunia. Tetapi siapa sangka negara ini lahir bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena dibuang oleh tetangganya sendiri. Ya, Singapura adalah negara yang dicerai secara resmi oleh Malaysia. Pertanyaannya, kenapa bisa? Kenapa Malaysia tega membuang Singapura? Dan bagaimana pulau kecil yang dianggap beban ternyata berubah menjadi raksasa ekonomi dunia? Di tahun 1963, Singapura resmi bergabung dengan Federasi Malaysia. Waktu itu idenya sederhana. Malaysia ingin menyatukan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak supaya lebih kuat secara politik, ekonomi, dan keamanan. Tentu bagi Singapura bergabungnya dengan Malaysia adalah salah satu keuntungan tersendiri. Bayangin sebuah pulau kecil tanpa pertanian dan sumber daya membutuhkan pasar yang sangat besar. Tapi ternyata pernikahan ini tidak bertahan lama. Kenapa? Jawabannya, perbedaan mendasar antara mimpi Singapura dan mimpi Malaysia. Di satu sisi, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, punya ide tentang Malaysian-Malaysia, yang artinya semua warga entah Melayu, Cina, atau India harus punya hak yang sama. Tapi di sisi lain, pemerintah Malaysia menganut sistem ketuhanan Malaysia, di mana orang-orang Malaysia di sana harus mendapatkan hak yang istimewa. Singapura yang waktu itu mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa, dan begitu mereka bersatu dengan Malaysia, timbul ketegangan yang besar. Orang-orang Melayu khawatir kalau orang Tionghoa bakal dominan secara ekonomi dan politik. Apalagi partai pimpinan Lee Kuan Yew, People Action Party, yang berusaha masuk kepada politik nasional Malaysia. Tentu ini membuat panas di telinga para pemimpin partai nasional di Malaysia. Dan bentrokan pun tidak hanya di parlemen, tetapi juga di jalanan. Puncaknya di kerusuhan 21 Juli tahun 1964. Bentrok berdarah antara etnis Melayu dan Tionghoa di Singapura. Puluhan orang tewas, ratusan luka-luka. Sejak saat itu hubungan Singapura dan Malaysia semakin retak. Lee Kuan Yew tetap ngotot dengan ide Malaysian-Malaysia. Masalah lain, pajak. Singapura sebagai pusat perdagangan yang menghasilkan banyak uang, tetapi mereka harus menyetorkan sebagian besar ke pemerintahan pusat Malaysia. Sementara pembangunan untuk Singapura dirasa sangat kurang. Lee Kuan Yew pun merasa Singapura diperlakukan tidak adil. Dan akhirnya 7 Agustus tahun 1965, Tengku Abdul Rahman mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Beliau mengucapkan, satu-satunya jalan adalah memisahkan Singapura dari Malaysia. Dan hanya berselang 2 hari, 9 Agustus tahun 1965, Singapura resmi keluar dari Malaysia. Lee Kuan Yew pun muncul di televisi dan menangis di depan kamera. Beliau mengucapkan, Singapura bukan merdeka dengan sukacita, tetapi dengan rasa yang ditinggalkan. Singapura yang baru dicerai oleh Malaysia menghadapi masalah yang sangat besar. Singapura tidak punya air bersih sendiri dan masih bergantung pada Malaysia. Tidak punya tentara yang kuat untuk melindungi diri. Tidak punya lahan pertanian, dan jadi negara super kecil yang dikelilingi tetangga yang raksasa. Tapi disinilah kisah luar biasa dimulai. Lee Kuan Yew membangun Singapura dengan 3 pilar. Pertama, disiplin keras dan meritokrasi, di mana semua orang dinilai dari kemampuan, bukan dari suku. Kedua, ekonomi berbasis perdagangan global, di mana pelabuhan dikembangkan, investor asing ditarik masuk. Dan yang ketiga, pendidikan dan teknologi, di mana generasi muda diterpa menjadi tenaga kerja yang terdidik. Dan hasilnya dalam waktu beberapa dekade, Singapura yang tadinya pulau miskin berubah menjadi harimau Asia. Bahkan PDB per kapita Singapura sekarang menjadi yang tertinggi di dunia. Negara yang dulu jadi beban sekarang menjadi teladan.